Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 SDI Darul Fikri. Berjumpa lagi dengan Miss Nisa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Miss Nisa berharap meski sudah lama libur panjang, anak-anak tetap semangat belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran 1 dengan tema berani. Nah, subtema yang akan kita bahas hari ini adalah pertama, sikap berani Nabi Shalih alaihi salam. Dan yang kedua, berani bertanya. Baik, yang pertama kita akan membahas sikap berani Nabi Shalih alaihi salam. Nabi Shalih alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah. Nabi Shalih berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Nah, masalah tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Baik, Nabi Shalih alaihi salam adalah putra dari Ubaid bin Jabir bin Thamud bin Amir bin Iran bin Sam bin Nuh. Nabi Shalih alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh yang keenam. Nabi Shalih diutus oleh Allah untuk kaum Samud yang hidupnya di negeri yang sangat subur, akan tetapi kaum Samud tersebut masih menyembah berhala. Nabi Shalih alaihi salam berani mengajak kepada pemimpin kaum Samud dan umatnya untuk beriman dan menyembah Allah. Namun, kaum Samud hanya sedikit yang taat kepada Nabi Shalih. Kaum Samud meminta kebenaran atas bukti kerasulan Nabi Shalih. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Shalih dengan mengeluarkan unta betina besar yang keluar dari batu. Jadi, Nabi Shalih diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Samud agar beriman kepada Allah anak-anak. Akan tetapi mereka masih banyak sekali yang membangkang, malah mereka meminta kebenaran apakah Nabi Shalih itu benar-benar Rasul atau tidak. Kemudian Allah memberikan mukjizat, yakni mengeluarkan unta betina besar tersebut dari batu. Nabi Shalih alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya agar jangan mengganggu apalagi membunuh untanya. Kaum Samud tidak mendengarkan Nabi Shalih. Unta betina itu dibunuh oleh Musadda' bin Muharrij dan Gudar bin Salif. Nabi Shalih alaihi salam mengajak kaumnya agar bertaubat dari kesalahannya. Tetapi kaum Samud menantang agar diturunkan siksanya. Akhirnya Allah menurunkan azabnya berupa gempa bumi yang dahsyat. Jadi di sini umat yang kafir yang menantang diturunkan siksaan Allah, mereka mati di dalam rumah mereka. Sedangkan Nabi Shalih dan umatnya yang beriman itu selamat. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Shalih ialah bahwa dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat dapat berakibat tidak baik, yakni dapat membinasakan masyarakat seluruhnya.
Jadi ini juga bisa menjadi peringatan bagi kita agar kita selalu taat kepada Allah, agar kita tidak berbuat kemungkaran. Karena jika Allah sudah marah kepada kita, bisa jadi Allah akan menurunkan azabnya, dan yang terkena azab itu bukan yang melakukan dosa saja, tetapi seluruh masyarakat akan terkena imbasnya. Anak-anak, sejak kecil kita harus melatih diri untuk selalu berani dalam kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperjuangkan. Memang perlu keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Bila kita tidak mau memperjuangkan kebenaran, maka Allah akan memberikan siksaan, baik di dunia maupun kelak di akhirat, di hari pembalasan. Orang yang berani mengawali kebenaran, kemudian diikuti oleh orang lain, maka akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya. Selanjutnya, kita akan membahas berani bertanya. Bertanya artinya meminta keterangan atau meminta supaya diberitahu. Bertanya merupakan perintah agama. Bertanya merupakan salah satu pintu untuk memperoleh informasi. Nah, dengan bertanya kita akan memperoleh banyak kemudahan. Nah, ada pepatah mengatakan, malu bertanya, maka sesat di jalan. Artinya apa? Bila kita akan melakukan sesuatu, namun pekerjaan tersebut belum kita pahami, maka kita harus bertanya kepada yang mengerti. Agar apa? Agar pekerjaan yang kita lakukan tidak sia-sia. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Anak-anak, agar mempunyai ilmu pengetahuan, kita harus menuntut ilmu. Ketika pelajaran disampaikan, ikutilah dan perhatikan dengan baik. Bila ada yang belum dimengerti, kita dapat bertanya. Berani bertanya adalah sikap yang mulia. Dengan bertanya, semakin bertambah ilmu, sehingga kita mudah untuk mencapai cita-cita. Nah, seperti dalam sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Sebelum belajar, kita dianjurkan untuk membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu, dengan tujuan agar ilmu yang kita pelajari mudah dipahami dan dimengerti. Nah, berikut ada manfaat belajar atau menuntut ilmu. Pertama, menjadikan seorang anak pintar atau cerdas. Kemudian, yang kedua, bahagia dunia dan juga akhirat. Yang ketiga, mudah mencapai cita-cita. Keempat, orang yang berilmu dihargai oleh orang lain. Yang kelima, maka orang yang berilmu itu bisa hidup mandiri. Baik anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin.
Tetap semangat belajar di rumah, selalu patuh kepada kedua orang tua. Miss Nisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.